Oke, yuk. Nah, jadi pas tahun lalu kan, Nyok. Itu kan lagi viral Erina Gudono itu ke luar negeri. Yang foto Erina Gudono istrinya si Kaisang, yang mana dia pakai pesawat kayak gitulah. Terus habis itu dibilang dia tone deaf gitu kan. Tone deaf itu kayak nggak peka sama sekitar, kayak nggak, kau tahu sekitar lagi kayak gini, kau sok-sokan mewah-mewahan kayak gitulah. Nah, terus dibilangnya dia itu kayak Mary Antoinette. Mary Antoinette ini bukan siapa? Mary Antoinette ini adalah salah satu ratu Inggris zaman dulu. Tapi zaman dulu kali ya. Dia bilang gini, dasar Mary Antoinette Indonesia, dia bilang gitu kan. Nah, yang mana aku udah pernah dengar cerita si Mary Antoinette ini gitu kan. Jadi ceritanya itu si Mary Antoinette ini dulu itu dijodohkan lah. Kayak mana sistem zaman dulu kan perjodohan kan. Jodohkan dia sama seorang raja, akhirnya mereka menikah. Saat itu di si Mary Antoinette ini dibilang dia itu apa Nyok, kayak suka bermewah, memang suka saat itu ya dibilang dia itu suka mewah-mewahan, suka beli ini beli itu, belanja shopping ya biasa para perempuan kan. Terus habis itu dia itu katanya nggak peduli sama rakyat, sampai ini aku sudah cerita aja Nyok, sampai dia itu sama suaminya itu di apa Nyok, di kayak di apa namanya, diarak. Karena diarak itu maksudnya di gimana ya, dipersekusi kayak gitu loh. Mereka itu dihakimi lah ya. Dihakimi terus di apa? Sama suaminya. Iya, sama suaminya. Iya. Saat itu mungkin ada kekacauan ekonomi ya. Tapi diperlakukan kayak itulah dia sama apanya si raja ini kan. Kayaknya ada film tentangnya. Aku nggak tahu sih. Nah, di mereka itu kayak disembunyikan kayak gitu kan. Terus habis itu negosiasi itulah. Si raja ini bilang apa namanya? Kayak aku bilang ya. Aku lupa sih negonya gimana, entah si istri yang dia sayang sama istrinya, kata gini. Aku nggak apa-apa ditahan tapi istriku janganlah ditahan gitu kan. Bukan gitulah. Akhirnya entah ditahan apa, dilepaskan apa enggak aku lupa. Kayaknya dilepaskan mungkin ya, tapi habis itu ditahan lagi kayak gitu lah kan Nyok. Jadi mereka itu sampai pada akhirnya lupa aku singkat aja ceritanya ini, aku lupa detail-detailnya Nyok. Singkat cerita kayaknya itu mereka dibunuh sama oleh dibunuh sama masyarakat, dibunuh sama rakyat. Cuma si perempuan itu lupa aku perempuannya atau dua-duanya ya, tapi si perempuan pasti meninggal. Pasti padahal raja. Iya, pada zaman itu kayak kerusuhan gitu lah Nyok. Jadi rakyat marah kayak gitu kan, dan mereka menyalahkan salah satu si Mary Antoinette ini karena dia itu terlalu boros, terlalu mewah-mewahan, suka shopping gitu lah kan. Dibunuh lah dia. Nggak tahu aku dibunuhnya entah dibakar apa gimana, aku lupa. Udah berlalu bertahun-tahun kemudian akhirnya tersebarlah kabar. Ternyata si Mary Antoinette itu tidak seperti itu. Dia suka menolong masyarakat, dia suka. Zaman itu kan gak ada sosial media, gak ada apa kan, gak ada yang memberitahukan kebaikan kan. Padahal pada saat mereka itu memimpin, si Mary ini suka membantu orang langsung, rakyat kecil, dia suka berbagi, dia suka mengasih, dia membantu. Tapi mungkin pada zaman itu ada provokator, tapi aku nggak tahu ya, nggak bisa confirm juga kan. Tapi biasanya ada provokator kan yang nggak suka kan. Karena pada kenyataannya Mary Antoinette itu kayak gitu, sangat baik sebenarnya sama masyarakat. Terus kenapa dibilang apa? Hedon? Dia memang suka shopping Nyok. Gimana lah kalau ya masuk akal nggak sih seorang perempuan suka shopping? Maksudnya perempuan dari kelas manapun suka shopping kan. Tapi dipermasalahkan terus itu seolah-olah dia itu melakukan kesalahan besar. Padahal kan kita nggak tahu shopping. Iya, jadi kambing hitam. Karena si Mary ini adalah, nggak mungkin lah dia dari rakyat biasa akan jadi raja kan, pasti dia dari sebuah kerajaan juga yang punya kehidupan mewah juga. Terus habis itu terbiasa kayak gitu lah. Iya, memang kayak gitu lifestyle-nya gitu kan. Ya siapa sih yang nggak kayak gitu Nyok zaman sekarang, perempuan gitu kan. Nah akhirnya dia misalnya dijodohkan lah sama raja. Dia bukan dari kalangan miskin, enggak, dia nggak dari kalangan punya lifestyle yang kayak gitu. Akhirnya dia dibunuh, dan bertahun-tahun kemudian ya zaman dulu kan nggak ada penyebaran informasi kan, agak lambat kan, barulah tahu orang. Kok bisa tahu setelah bertahun-tahun? Ya mungkin yang ditolong itu ngomong kayak gitu, tersebarlah bahwa dia itu baik sebenarnya, kayak gitu. Ya itulah, jadi kan orang dulu kita harus cross check dulu ya. Iya, tapi mungkin zaman dulu susah kali yang meng-cross check kan. Jadi kembali lagi gitu. Kembali ke si Erina tadi kan, dituduh dia si Mary Antoinette. Orang nggak tahu cerita aslinya kayak gitu loh. Padahal sebenarnya dia itu baik loh kayak gitu.
Itulah, jadi intinya adalah jangan mau diprovokasi. Apalagi zaman sekarang kan gampang kali tersebar informasi. Memang kan mau yang baik, kadang yang buruk cepat, yang baiknya gak kesebar kan, kayak gitu. Orang udah malu duluan mungkin menyebarkan. Bad news is a good news. Iya, jadi peran itu sih pesan pentingnya, jangan mau terlalu terprovokasi lah kayak gitu. Budayakan untuk lebih tenang ketika ada informasi, coba cross check lagi gitu. Cari kebenaran. Iya, karena kebencian itu udah ditanamkan duluan, ketika ada informasi yang buruk kita cepat langsung terbakar kan. Padahal bisa jadi memang itu ada yang desain loh kayak Intinya gitu. harus kritis lah ya. Harus Jadi kritis. cerdas ya. Iya. Asalnya pun ada yang salah, objektif sih. Jadi jangan kemana-mana disebarkan kayak gitu. Dah. Thank you. Itu di save.